Dia tidak jatuh ke neraka, dia tidak tersesat, tidak ditipu, tidak dihukum karena kesalahan yang dia buat. Dia memilih untuk pergi. Inanna, Ratu Langit, Dewi Cinta dan Perang, yang kekuasaannya membuat para dewa lain gemetar, meninggalkan singgasananya, melepas mahkotanya, dan berjalan dengan sengaja menuju satu-satunya tempat yang tidak seharusnya bisa dijangkau oleh siapapun yang masih hidup. Dunia bawah, Kur, neraka dalam kosmologi Sumeria. Teks yang mencatat perjalanan ini ditulis sekitar 1900 sebelum Masehi, tapi tradisi lisannya jauh lebih tua. Ini adalah narasi mati dan bangkit tertua yang pernah ditulis manusia ribuan tahun sebelum Osiris, sebelum Orpheus, sebelum Dionysus, sebelum siapapun yang namanya kamu kenal dari mitologi dunia dalam konteks yang sama. Dan tidak seperti yang kamu bayangkan tentang cerita kebangkitan, ini tidak berakhir dengan kemenangan yang bersih. Dunia bawah dalam kosmologi Sumeria bukan hanya tempat yang jauh dan gelap. Ia punya struktur, punya aturan, dan aturannya tidak bisa dinegosiasikan bahkan oleh dewa sekalipun. Untuk masuk ke dunia bawah, ada 7 gerbang yang harus dilewati. Di setiap gerbang ada penjaga, dan di setiap gerbang penjaga meminta satu hal, sesuatu yang kamu kenakan, sesuatu yang menandakan siapa kamu. Inanna datang dengan lengkap, 7 simbol kekuasaannya, mahkota dari Sugura di kepalanya, anting-anting lapis lazuli di telinganya, kalung manik-manik di lehernya, baju jirah emas di dadanya, gelang emas di pergelangan tangannya, tongkat lapis lazuli di tangannya, dan jubah kerajaannya yang menutupi seluruh tubuhnya. Di gerbang pertama mahkotanya diambil. Gerbang kedua anting-antingnya diambil. Di gerbang ketiga kalungnya diambil. Di gerbang keempat baju zirahnya diambil. Di gerbang kelima gelangnya diambil. Di gerbang keenam tongkatnya diambil. Di gerbang ketujuh jubahnya diambil. Dia masuk ke hadapan Eres Kigal, kakak perempuannya, Ratu Dunia Bawah, tanpa apa-apa, tanpa mahkota, tanpa perhiasan, tanpa senjata, tanpa pakaian, telanjang, tertunduk. Teks aslinya menulis dengan kalimat yang sangat pendek dan sangat dingin. Eres Kigal mengerahkan matanya padanya, mata kematian. Dia bicara kepadanya, kata-kata kemarahan. Dia berteriak kepadanya, teriakan rasa bersalah. Wanita yang sakit itu berubah menjadi mayat, dan mayat itu digantung di atas paku. Inanna, Ratu Langit, mati, digantung seperti sepotong daging di dinding dunia bawah. Selama 3 hari 3 malam, Inanna tergantung di sana. Dan di atas, di dunia yang dia tinggalkan, sesuatu mulai terjadi. Karena Inanna adalah Dewi Cinta dan Kesuburan, dan ketika dia pergi, cinta dan kesuburan pergi bersamanya. Hewan berhenti kawin, tanaman berhenti tumbuh, manusia kehilangan hasrat satu sama lain. Dunia di atas mulai membeku, bukan karena musim, tapi karena sesuatu yang jauh lebih fundamental telah hilang. Asisten Inanna, Nin Subur, yang sudah diperingatkan sebelumnya untuk mencari bantuan kalau dia tidak kembali, mulai mendatangi para dewa satu persatu. Enlil menolak membantu. Nana, Dewa Bulan, menolak membantu. Akhirnya dia tiba di hadapan Enki. Enki, seperti yang selalu terjadi dalam narasi Sumeria, menemukan cara dari kotoran di bawah kukunya. Dia menciptakan 2 makhluk kecil, tidak punya jenis kelamin, tidak punya identitas formal dalam kosmologi Sumeria, sehingga aturan dunia bawah tidak berlaku untuk mereka. Dia memberi mereka makanan kehidupan dan air kehidupan, dan memerintahkan mereka masuk ke dunia bawah dan menyiramkannya pada mayat Inanna.
Mereka berhasil masuk. Mereka menemukan mayat itu. Mereka menyiramkan makanan dan air kehidupan. Inanna bangkit. Tapi ada aturan yang tidak bisa dilanggar bahkan oleh Enki. Tidak ada yang meninggalkan dunia bawah tanpa meninggalkan sesuatu sebagai gantinya. Para Gala, penjaga dunia bawah, mengikuti Inanna keluar. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak menerima persembahan. Mereka tidak bisa disuap, tidak bisa dinegosiasikan. Mereka hanya mengikuti Inanna dengan satu perintah. Seseorang harus kembali menggantikannya. Inanna naik kembali ke dunia atas. Dan di setiap tempat yang dia lewati, orang-orang yang mencintainya berlutut dalam duka, menunjukkan bahwa mereka meratapi kepergiannya, bahwa mereka tidak melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Ninsubur berlutut, para imam berlutut, para dewi lain berlutut, dan setiap kali para Gala ingin mengambil mereka sebagai pengganti Inanna, Inanna menolak, bukan dia, bukan dia. Kemudian mereka tiba di taman, di singgasana kerajaan, di hadapan Dumuzi, suami Inanna. Dumuzi tidak berlutut, tidak berduka. Dia duduk di singgasananya, berpakaian lengkap, seolah kepergian Inanna adalah urusan yang tidak terlalu mengganggunya. Inanna mengarahkan matanya kepada Dumuzi, mata yang sama yang Ereshkigal arahkan padanya di dunia bawah. Ambil dia, kata Inanna kepada para Gala. Dumuzi, suaminya yang dia cintai, menjadi harga kebangkitannya. Ini adalah akhir yang tidak ada dalam versi kebangkitan manapun yang kemudian kita kenal. Tidak ada kemenangan bersih, tidak ada selamat semua. Seseorang yang dicintai harus pergi agar yang lain bisa kembali. Dan Inanna yang memutuskan siapa itu. Setelah Inanna, narasi mati dan bangkit muncul berulang di seluruh dunia. Osiris di Mesir dibunuh, dipotong-potong, dikumpulkan kembali oleh Isis. Bangkit. Persefone di Yunani diculik ke dunia bawah, dikembalikan sebagian oleh kesepakatan para dewa. Menjadi penjelasan untuk pergantian musim. Orpheus yang turun ke Hades untuk mengambil kembali Eurydice dan gagal karena menoleh di momen terakhir. Semua datang setelah Inanna, semua menggunakan kerangka yang sama. Turun, mati, atau hilang, kembali dengan harga. Para ahli mitologi komparatif, termasuk Samuel Noah Kramer yang menghabiskan hidupnya menerjemahkan teks Sumeria, mendokumentasikan paralel ini bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai transmisi. Pola naratif yang bergerak dari Mesopotamia ke Mesir ke Yunani, ke seluruh kawasan Mediterania dan Timur Tengah selama ribuan tahun. Tapi ada sesuatu dalam versi Inanna yang tidak dimiliki versi-versi setelahnya. Dalam versi Inanna, dia tidak pergi karena dipaksa, tidak karena hukuman, tidak karena cinta yang putus asa terhadap seseorang yang sudah mati. Dia pergi karena dia ingin tahu apa yang ada di sana. Karena bahkan sebagai Ratu Langit, ada satu wilayah yang tidak dia kuasai, dan dia tidak bisa membiarkan itu. Keingintahuan yang membawanya ke kematian, dan dari kematian kembali. Dengan harga, selalu dengan harga. Dan mungkin itulah yang paling jujur dari semua narasi kebangkitan yang pernah ditulis. Tidak ada yang benar-benar kembali tanpa meninggalkan sesuatu di sana.